Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil makalah dari kelompok kami yang berjudul Kelas Sosial. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri Nurul Hidayah, yang kedua Muhammad Al-Hadi, dan yang ketiga Sri Ayu Sahmia. Baiklah, langsung saja di sini saya akan memaparkan poin yang pertama, yaitu jenjang sosial. Jenjang sosial merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat di kota maupun di desa. Hal ini dikarenakan setiap manusia memiliki keinginan untuk dihargai maupun dihormati lebih dari manusia manapun, sehingga akan terbentuk jenjang sosial yang akan mengakibatkan adanya pembedaan sosial di dalam masyarakat. Nah, poin yang kedua yaitu pengertian jenjang sosial. Jenjang sosial adalah pembagian anggota masyarakat ke dalam suatu hierarki status kelas atau jenjang yang berbeda, sehingga para anggota setiap kelas secara relatif mempunyai status yang sama, dan para anggota kelas yang lainnya mempunyai status yang lebih tinggi atau lebih rendah. Jenjang sosial akan berubah seiring dengan pencapaian dan keberhasilan dalam merubah kelas sosialnya, serta akan menghasilkan status sosial yang lebih tinggi dari sebelumnya sesuai dengan pencapaiannya. Contohnya, seorang anak yang kurang mampu dari desa setelah lulus sekolah, kemudian ia bekerja di Jakarta. Di Jakarta, ia sukses sehingga ia telah meningkatkan kelas sosialnya setelah kembali ke kampung halamannya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Ayu Sahmia. Baiklah, penjelasan selanjutnya C. Faktor penentu kelas sosial. Menurut Angel, Blackwell, dan Minier tahun 1995 mengemukakan pendapat Gilbert dan Kall yang menyebutkan bahwa ada 9 variabel yang menentukan status atau kelas sosial seseorang. Kesembilan variabel tersebut digolongkan ke dalam 3 kategori, yaitu sebagai berikut. A. Variabel ekonomi berupa status pekerjaan, pendapatan, harta benda. B. Variabel interaksi berupa prestis individu, asosiasi, dan sosialisasi. C. Variabel politik berupa kekuasaan, kesadaran kelas, dan mobilitas. Kelas sosial atau golongan sosial menunjuk pada perbedaan hierarkis antara insan atau kelompok manusia dalam masyarakat atau budaya. Biasanya kebanyakan masyarakat memiliki golongan sosial, namun tidak semua masyarakat memiliki jenis-jenis kategori ke dalam golongan sosial yang sama. Beberapa indikator lain yang berpengaruh terhadap pembentukan kelas sosial. Satu, kekayaan. Untuk memahami peran uang dalam menentukan strata sosial untuk kelas sosial, kita harus menyadari bahwa pada dasarnya kelas sosial merupakan suatu cara hidup. Artinya bahwa pada kelas sosial tertentu memiliki cara hidup atau pola hidup tertentu pula, dan untuk menopang cara hidup tersebut diperlukan biaya. Dalam hal ini, uang memiliki peran untuk menopang cara hidup kelas sosial tertentu. Yang kedua, pekerjaan. Dengan semakin beragamnya pekerjaan yang terspesialisasi ke dalam jenis pekerjaan tertentu, kita secara sadar atau tidak bahwa beberapa jenis pekerjaan tertentu lebih terhormat daripada jenis pekerjaan lainnya. Hal ini dapat kita lihat pada masyarakat Cina klasik, di mana mereka lebih menghormati ilmuwan dan memandang rendah serdadu, sedangkan orang-orang Nazi Jerman bersikap sebaliknya. 3. Pendidikan. Kelas sosial dan pendidikan saling mempengaruhi sekurang-kurangnya dalam 2 hal. Pertama, pendidikan yang tinggi memerlukan uang dan motivasi. Kedua, jenis dan tinggi rendahnya pendidikan mempengaruhi jenjang kelas sosial. Pendidikan tidak hanya sekedar memberikan keterampilan kerja, tetapi juga cara berbicara, perubahan dalam keseluruhan cara hidup seseorang. D. Pengukuran kelas sosial. Ada 3 faktor yang bisa mempengaruhi atau digunakan untuk menilai stratifikasi atau pengukur kelas sosial yang ada di masyarakat, antara lain A. Kekayaan relatif, B. Kekuasaan atau pengaruh, C. Martabat. Pendekatan yang sistematis untuk mengukur kelas sosial tercakup dalam berbagai kategori yang luas, meliputi ukuran objektif, ukuran reputasi, ukuran objektif dari kelas sosial. 1. Ukuran objektif. Untuk mengukur kelas sosial dengan pendekatan ini, para individu diminta untuk menaksir kedudukan kelas sosial mereka masing-masing. Klasifikasi keanggotaan kelas sosial yang dihasilkan didasarkan pada persepsi partisipan terhadap dirinya atau citra diri partisipan.
Kelas sosial dianggap sebagai fenomena pribadi, yaitu fenomena yang menggambarkan rasa memiliki seseorang atau identifikasi dengan orang lain. Rasa keanggotaan kelompok sosial ini sering disebut kesadaran kelompok. Yang kedua, ukuran reputasi. Pendekatan reputasi untuk mengukur kelas sosial memerlukan informan mengenai masyarakat yang dipilih untuk membuat pertimbangan awal mengenai keanggotaan kelas sosial orang lain dalam masyarakat. Yang kedua, ukuran objektif. Ukuran objektif terdiri dari berbagai variabel demografis atau sosioekonomis yang dipilih mengenai individu yang sedang dipelajari. Ukuran objektif kelas sosial terbagi menjadi dua kategori pokok, yaitu yang pertama, indeks variabel tunggal. Indeks variabel tunggal hanya menggunakan satu variabel sosial ekonomi untuk menilai keanggotaan kelas sosial. Yang kedua, indeks variabel gabungan. Indeks gabungan secara sistematis menggabungkan sejumlah faktor sosial ekonomi untuk membentuk satu ukuran kedudukan kelas sosial yang menyeluruh. Indeks ini sangat menarik untuk diteliti karena dapat menggambarkan lebih baik kompleksnya kelas sosial dibandingkan indeks variabel tunggal. Dan selanjutnya, apakah kelas sosial itu berubah? Itu tergantung. Kelas sosial yang dimiliki oleh seseorang itu merupakan hasil dari kerja keras. Dengan kerja keras tentu kelas sosial akan meningkat. Namun untuk mempertahankannya pun butuh perjuangan. Bila tidak, maka kelas sosial yang sebelumnya dimiliki akan mengalami penurunan. Dan yang F, pemasaran pada segmen pasar berdasarkan kelas sosial. Pembagian segmen yang paling lazim dilakukan adalah berdasarkan kelas sosial ekonomi. Contoh, pembagian yang sering dilakukan adalah membagi lapisan pasar menjadi 4 kelas. Misal, kelas C, yaitu kelas rendah, kelas B, kelas menengah, dan kelas AB, kelas menengah ke atas, dan kelas A, golongan atas. Contoh, produk pada kartu ponsel Asia yang murah itu cenderung ditujukan untuk golongan B dan golongan C. Sementara produk mobil mewah seperti BMW atau produk tas Gucci itu ditujukan untuk kelas segmen ke atas. Setelah segmentasi atas produk telah ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah melakukan targeting atau membidik target market yang telah kita pilih. Dalam hal ini tentu saja serangkaian program pemasaran yang dilakukan harus pas dengan karakteristik pasar sasaran yang hendak kita tuju. Sebagai misal, produk tas dan sepatu mewah seperti merek Gucci atau Louis Vuitton, maka mereka selalu memilih mall kelas atas seperti Plaza Senayan dan Pacific Place untuk membuka outletnya, dan bukan di mall kelas menengah seperti Plaza Jatinegara dan lain-lain. Selain targeting, maka langkah berikutnya adalah melakukan positioning produk. Langkah ini artinya adalah menciptakan keunikan posisi produk dalam benak atau persepsi pelanggan potensial yang akan dibidik. Mobil mewah seperti BMW selalu mencitrakan dirinya sebagai kendaraan yang mewah dan elegan. Pada sisi lain, Asia selalu mencoba memposisikan dirinya sebagai produk rakyat kebanyakan yang murah dan tersedia di mana-mana. Positioning yang pas ini menjadi sangat penting, sebab dengan begitu mereka bisa meraih simpati dalam benak pelanggan. Dan selanjutnya hal ini bisa mendukung mereka untuk melakukan pembelian produk yang ditawarkan.